happy people. Ini omset aku yang gak pakai voice over dan ini omset aku yang pakai voice over. Sangat berbanding jauh kan? Yang tahu alasannya kenapa? Ah Kak Niki, aku udah coba aku pakai voice over tapi gak ngaruh gitu-gitu aja tuh omsetnya. Nah, memang tidak bisa asal-asalan karena ada tekniknya. Gak cuma sekedar voice over aja, tapi ada rahasianya. Dan di video kali ini aku akan bongkar rahasianya. Jadi pastiin kalian tonton video aku sampai selesai. Yang pertama, kalian wajib latihan artikulasi seperti A, I, U, E, O. Kenapa? Pertama, biar kalimat yang kalian keluarkan itu didengar secara jelas. R tidak terdengar L, B tidak terdengar C, dan untuk menghindari miskomunikasi lainnya. Di sini kita lagi jualan, guys. Jadi jangan sampai satu huruf pun tidak terdengar oleh audiens. Sedikit aja ada miskomunikasi, penjualan kalian akan hilang. Dan latihan ini harus sering dilakukan setiap pagi, teman-teman ya. Secara konsisten. Kalian keluarin sekeras-kerasnya suaranya ya. A, I, U, E, O. Itu harus setiap hari konsisten. Itu juga akan melatih pertama artikulasi, kedua mulut dan juga rongga kalian supaya nggak kaku ketika voice over. Atau kalau enggak latihannya bisa baca buku, bacain dongeng anak, itu suaranya keluarin. Pakai ekspresi, pakai intonasi, pakai nada. Kalau enggak baca-baca artikel, bagi kalian yang suka baca-baca di Google, baca-baca berita, itu keluarin, bacanya pakai suara. Pokoknya semakin sering kalian ngomong, semakin terlatih pita suaranya. Kalau kalian latihannya rutin, insya Allah akan ada perubahan di voice over. Ada perbedaan antara voice over kalian sama voice over yang gak nonton video aku karena kalian tahu rahasianya. Kamu sekarang yang lagi nonton aku beruntung nih tahu rahasianya. Gak semua afiliat tahu loh tentang hal ini. Dan yang kedua adalah pakai suara diafragma. Ini adalah rahasia yang gak kebanyakan orang tahu termasuk afiliator. Jadi rata-rata yang aku lihat di Shopee video, di TikTok gitu ya, itu voice overnya mereka pakai suara nafas biasa. Itu yang ngebuat kalian pita suaranya itu sakit kalau voice over. Yang kedua cempreng, yang ketiga harus teriak-teriak. Padahal semua itu ada tekniknya. Kalau kalian pakai diafragma, suara kalian itu minimal nih ya, enak didengar. Gak ada cempreng, gak ada suara jelek. Yang ada adalah suara yang terlatih dan suara yang tidak terlatih. Nah, suara diafragma ini adalah suara yang dihasilkan dari perut. Saya nggak kebayang gini, kalau misalnya kalian pilek nih, kan kalian jadi sesek ya di hidung. Itu biasa kita suka narik nafas di perut kan. Percis, diafragma tuh kayak gitu. Ambil nafas dari perut, kalian kumpulin sampai perut kalian itu buncit ya, ada nafasnya. Dan nanti keluarin melalui kalimat yang kalian baca pada saat voice over. Nah, untuk pertama mungkin kalian akan bingung, akan kesulitan, tapi semakin kalian sering latihan, kalian akan terbiasa juga. Enggaknya suara kalian gak cempreng, suara kalian itu berenergi, punya power. Jadi pesannya tuh nyampe sama audiens, sama penonton. Orang jadi betah dengernya. Kalau orang udah betah, orang udah nyaman, mau check out juga gampang. Maka dari itulah rahasianya kenapa view aku bisa membludak, omset aku bisa membludak antara video yang tidak pakai voice over dan video yang pakai voice over. Di situ teman-teman rahasianya. Dan yang ketiga adalah perbanyak minum air putih untuk menghasilkan suara yang berenergi. Suara yang punya power, itu tenggorokan kalian harus bersih. Terus minum makanan-makanan yang berlemak, maksudnya boleh sih, tapi jangan berlebihan. Misalnya tenggorokan kalian bersih, itu nanti suaranya itu juga terdengarnya akan clear. Akan ngasih gambaran ke kalian perbedaan suara nafas dada sama perbedaan nafas diafragma. Ini contohnya. Gabait ya, juicy bar. Ini enak banget rasanya. Rasanya tuh kayak daging, tapi olahnya tuh dari kacang kedelai. Aku akan nge-review salah satu produk dari Rogabait. Rasanya itu kayak daging, tapi olahan dasar itu dari kacang kedelai. Dan yang keempat, senam mulut. Mulut kalian itu tidak kaku. Nggak sih kenapa kalau misalnya kita voice over, itu suka ada yang keceletot. Kalau misalnya, halo guys, kali ini aku akan nge-review sesuatu, wah, kesalahan baca kalimat lah gitu. Nah itu karena mulut kalian itu kaku, tidak lentur. Makanya aku biasanya sebelum voice over itu aku senam mulut. Senam mulutnya juga mudah ya teman-teman, persis seperti pembacaan artikulasi, cuman nggak dikeluarin suaranya. Jadi mulutnya cuma digini aja.
Nah, kayak gitu. Biar gak kaku, minimalisir tag ulang itu. Lumayan juga ya kalau misalnya sekarang kamu voice over nih, tapi salah lagi. Kan memakan waktu yang lama. Kalian di-prepare dengan sangat serius. Gitu. Jadi nanti kalian pada saat baca voice over itu sekali tag. Lebih efektif kan? Waktu jadi nggak terbuang sia-sia, cepat selesai, cepat upload, cepat banyak yang check out jadinya. Dan yang kelima adalah konsisten lakuin setiap hari. Yang namanya konsistensi, sekali kita skip, itu pasti kita akan menoleransi diri kita untuk kedua kalinya, ya udah nggak apa-apa lah. 3 kalinya ya udah nggak apa-apa lah. Nah biasanya udah ketiga kali ke sana tuh kita males. Jadi makanya semalas apapun, semager apapun, segak bisa apapun, kalian latihan setiap hari. Ingatnya sama omset aku mau gede, omset aku mau 2 digit. Kalian yang merasa nggak pede kan Niki, aku merasa suara aku jelek. Aku juga ada di posisi kalian. Kalau kalian adalah teman aku dari SD, SMP atau kuliah, pasti tahu suara aku tuh secempreng apa. Tapi aku belajar, aku mau berubah, jadi aku paksain. Tapi sekarang aku tuh lebih pintar, lebih so tahu. Enggak juga, aku ngasih pengalaman aku ya, karena memang mungkin aku tahu duluan, aku ngalami duluan, jadi aku sharing ke kalian. Pokoknya selamat mencoba, jangan pernah merasa tidak percaya diri. Kalau kalian latihan pasti ada hasilnya. Terus latihan sampai kalian merasa, oh ini suara udah agak bagusan. Konten-konten yang sekarang pakai voice over tuh bener-bener dikasih traffic sama Shopee loh ya. Jadi emang udah seharusnya kita memasuki era voice over ya, dimana identitas kalian juga tervalidasi, kalian juga mungkin akan lebih cepat dapat golden tick juga, originalitasan video kalian itu lebih bagus gitu. Oke teman-teman, thank you udah nonton video aku kali ini tentang voice over, semoga bermanfaat, jangan lupa dipraktekkan dan semoga omset kalian mengalami perubahan. Thank you udah nonton video Niki kali ini, dan bagi kalian happy people yang belum nonton video-video aku sebelumnya, silahkan langsung aja klik link di kiri dan di kanan ini, langsung klik aja. Sampai jumpa di video Niki yang selanjutnya. Stay healthy and be happy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.